Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Febrianti ingin menjelaskan materi saya tentang ad-dhararu yuzalu, kaidah fikih asasi 4 tentang darurat. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Malik, la dharara wala dirara. Jadi tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan. Baik, tingkat kebutuhan itu ada pada tingkat yang darurat. Darurat ini dilakukan untuk menghindari bahaya atau fatal. Contohnya, makan bangkai saat akan mati kelaparan. Mati kelaparan itu adalah bahaya dan kita bolehkan dalam hal itu untuk menghindari bahaya tersebut. Kemudian mencegah begal meski sampai membunuhnya. Meskipun sampai membunuhnya itu diperbolehkan. Terus yang kedua, tingkat hajat. Hajat ini dilakukan untuk menghindari kesulitan. Jadi kalau dicontohkan, mudahnya begini. Kalau tidak makan itu mati, maka levelnya darurat. Tapi kalau tidak makan itu perutnya perih, lemes, itu namanya hajat. Contohnya seperti bolehnya mengkhosor salat karena dalam berpergian diduga adanya kesulitan. Kemudian, melihat aurat pasien bagi dokter, melihatnya merupakan hajat. Kemudian yang ketiga adalah tingkat tahsin atau manfaat. Kalau dalam kitab usul fiqh itu lebih pada istilah tahsin. Tingkat tahsin ini dilakukan demi kebaikan dan asas manfaat. Contohnya adalah sholat di awal waktu, menutup aurat, dan menikah. Lalu tingkat yang keempat adalah tingkat zina. Ini dilakukan demi keinginan nafsu seperti berbaju mewah. Ini dalam tingkat zina itu cenderung pada hukum jawaz atau boleh. Kalau nomor 1 darurat itu wajib. Yang nomor 2 tingkat hajat itu ada yang wajib dan juga sunnah dilakukan. Untuk yang ketiga tahsin juga sama, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Berbaju mewah itu tidak masalah, tetapi jika sudah berlebihan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian tingkat yang kelima adalah tingkat fudul. Fudul itu over atau sampai kebablasan, sampai berakibat haram atau makruh syadidah. Makruh yang banget makruh, seperti berbaju sutra bagi laki-laki, itu tidak diperbolehkan karena kebablasan ya kalau pakai baju sutra bagi laki-laki. Lalu memakai peralatan emas, terus berzina, itu kebablasan dan hukumnya haram. Selanjutnya adalah, apa sih perbedaan masyaqqah dengan darurat? Masyaqqah dengan darurat, kebanyakan kita bingung, tidak bisa membedakan masyaqqah dengan darurat. Kalau masyaqqah itu suatu kesulitan yang menghendaki kemudahan. Intinya, jika masyaqqah itu ujung-ujungnya mendatangkan kemudahan, contoh, nggak ada air boleh tayamum. Puasa jika sakit boleh diganti. Itu karena adanya masyaqqah, karena ada kemudahan di sana. Sedangkan darurat, hal yang terkait dengan suatu bahaya itu mengancam atau sesuatu yang bisa mengancam, dengan adanya itu akhirnya adanya penghapusan hukum. Awalnya haram, akhirnya boleh. Kadang membedakan dua hal ini adalah sesuatu yang sulit, namun tidak masalah. Intinya adalah kaidah cabang ini bisa kita pakai untuk menghadapi kegiatan sehari-hari. Jika ada kesulitan, Allah akan memberi jalan keluar dalam keadaan darurat. Contoh, kita memakan bangkai dibolehkan jika tidak kita akan mati kelaparan. Kaidah cabang tentang kemudaratan. Yang pertama ialah ad-dhararu yuzalu biqadri imkan. Maksudnya ialah sesuatu yang bahaya yang menimbulkan kerusakan harus dihilangi
sebatas kemampuan kita dalam batas-batas yang memungkinkan, supaya dampak yang terjadi itu bisa berkurang. Minimal kita berusaha untuk meminimalisir. Contoh kecelakaan itu tidak bisa kita cegah 100% karena tidak memungkinkan. Untuk menguranginya, kita bisa mencegah kecelakaan tersebut agar tidak terjadi. Contohnya, kita bisa mencegahnya dengan mematuhi rambu lalu lintas, memakai helm saat berkendara. Jadi kita tidak bisa menghindari, namun kita bisa meminimalisir kecelakaan tersebut. Contoh yang kedua adalah mengurangi jumlah kepadatan penduduk di Indonesia. Pemerintah menerapkan KB bagi yang sudah menikah dan menerapkan 2 anak cukup. Hal itu dilakukan demi meratakan penduduk di Indonesia. Contoh yang lain yaitu bencana banjir di ibu kota. Untuk mencegah banjir tersebut, warga ibu kota bisa mengatasi, paling tidak sudah berpartisipasi mencegah kemudaratan tersebut terjadi dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak pada sungai-sungai yang menyebabkan meluapnya sungai sampai berakibat banjir. Lalu cabang kaidah yang kedua adalah ad-dororu la yuzalu bid-doror. Maksudnya adalah kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang setara. Manusia harus pintar-pintar mencari cara agar bisa menghilangkan mudarat tersebut tanpa menyebabkan mudarat yang lain. Jadi, sesuatu yang rusak tidak boleh diganti dengan kerusakan yang lain. Jadi kita harus mencari solusinya. Nah, contohnya, tidak boleh mengubah kebiasaan mencuri dengan mengajari cara berjualan narkoba. Biasanya terjadi di penjara. Pekerjaan mencuri itu hukumnya haram. Lalu, menjadi bandar narkoba juga sama-sama haram. Itu tidak diperbolehkan. Contoh yang kedua, yaitu kreditur tidak boleh mencuri harta debitur yang tidak mau membayar hutangnya. Lebih baik kreditur menyerahkan jalan satu-satunya dengan melapor ke polisi agar barangnya tersebut bisa disita oleh polisi. Terus yang ketiga, haram mencontek di UTS demi menghindari dari nilai yang rendah. Haram, jangan dibalas dengan yang haram ya. Oke, kaidah yang selanjutnya adalah ad-dororu al-asyad yuzalu bidorori al-aqaf. Ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya. Maksudnya, kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Contoh, maksudnya begini. Yang namanya ilmu itu seharusnya harus ikhlas. Namun jika nggak ada yang ngajarin agama atau ngaji, itu sangat bahaya. Nah, ternyata ada orang yang mau ngajar, tapi digaji. Itu malah nggak apa-apa. Yang penting ada yang ngajarin agama dan ngaji. Contoh lagi, boleh memukul anak yang sudah balik, tapi tidak mengerjakan kewajibannya. Salat itu wajib buat yang sudah balik. Memukul anak juga sesuatu yang doror. Nah, namun mudaratnya orang yang tidak salat dan mudaratnya orang yang kena pukul itu berbeda. Lebih baik dipukul di dunia daripada kena pukul di akhirat. Selanjutnya adalah ad-dororu layu. Selanjutnya adalah orang tua boleh menjual harta yang tersisa atau rela menahan diri dari kebutuhan pribadi demi pendidikan sang anak. Lalu cabang kaidah selanjutnya adalah ad-dororu la yakunu hadiman. Intinya adalah mudarat itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi. Umumnya sudah terjadi lama dan menjadi kebiasaan.
Oke, contohnya tidak boleh membiarkan kebiasaan masyarakat yang berjudi. Yang kedua, di dunia politik, yaitu korupsi tidak boleh dibiarkan walaupun sudah menjadi kebiasaan, karena itu hukumnya tetap haram. Yang ketiga, tidak melanjutkan budaya memberi sesajen di tempat yang dianggap keramat, walaupun sudah menjadi adat. Selanjutnya, yuhtamalu dororu hasuli ajli daroril ngam. Intinya, kepentingan perseorangan bisa dikorbankan dengan kepentingan umum jika mudarat bisa tercegah ketika hal tersebut dilaksanakan. Contoh hukuman mati bagi produsen narkoba. Hukuman mati itu doror bagi keluarga terpidana tersebut. Nah, matinya terpidana tersebut lebih baik daripada ada generasi yang lain. Jadi mencegah yang lebih luas. Contoh yang kedua ialah sembako timbunan bisa disita dan dijual paksa oleh negara demi kepentingan umum. Jadi lebih mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi untuk keselamatan bersama. Selanjutnya adalah kullu tasarrufin jarra fasadan au daf'a solahan manhi anhu. Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Contohnya seperti jual beli miras halus dilarang karena membawa kemafsadatan. Jual beli miras merupakan kegiatan yang haram hukumnya. Yang kedua adalah kesaksian palsu di pengadilan harus dihukum karena mempersulit hakim dalam memutus perkara. Lalu yang ketiga, mengangkat penjabat yang tidak memiliki kemampuan dalam bidangnya adalah dilarang. Jadi jika pejabat tersebut tidak mampu dalam bidangnya, itu tidak boleh mengangkatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.